Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifur Rahman, NIM E 2019-2209 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi dua sektor, yaitu ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan perekonomian dua sektor, yaitu adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan, yakni tidak ada campur tangan pemerintah dan juga luar negeri. Ini merupakan bentuk paling sederhana dari makroekonomi dalam suatu negara. Yang kedua yaitu aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor, yaitu yang pertama sektor perusahaan menggunakan faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua yaitu sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga yaitu sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi kan dalam institusi keuangan. Yang keempat yaitu pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjamkan tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi rumah tangga. Contohnya yaitu kecondongan menabung. Kecondongan menabung yaitu marginal atau MPS, merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan AS dengan pertambahan disposable income. Yang kedua yaitu kecondongan menabung. Rata-rata menunjukkan perbandingan di antara tabungan S. Kecondongan mengkonsumsi yaitu dibagi menjadi dua, yaitu kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC, yaitu merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan disposable income yang diperoleh. Yang kedua yaitu kecondongan mengkonsumsi rata-rata, yaitu merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income. Yang ketiga yaitu fungsi konsumsi dalam tabungan dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dan perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsinya adalah C sama dengan A plus BY atau C sama dengan A plus BYD, di mana A konsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional sama dengan 0, B sama dengan MPC. Yang ketiga yaitu investasi. Apa yang dimaksud dengan investasi? Investasi sering dikenal dengan penanaman modal, yaitu komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi merupakan pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Tersedia dalam perekonomian yaitu investasi meliputi pengeluaran. Yang pertama yaitu pembelian barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lain untuk mendirikan berbagai jenis industri dari perusahaan. Yang kedua yaitu penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan. Yang ketiga yaitu pengeluaran untuk bangun sektor pembangunan kantor. Yang keempat yaitu pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Jumlah investasi ini disebut investasi bruto, sedangkan investasi neto didapat dari investasi bruto dikurangi depresiasi. Yang keempat yaitu faktor penentuan investasi, yaitu dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu tingkat keuntungan yang diramalkan diperoleh. Yang kedua yaitu suku bunga. Yang ketiga yaitu ramalan mengenai ekonomi di masa depan. Yang keempat yaitu kemajuan teknologi. Yang kelima yaitu tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang keenam yaitu keuntungan diperoleh perusahaan-perusahaan. Yang kelima yaitu fungsi investasi.
Apa yang dimaksud dengan fungsi investasi? Yaitu yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan pendapatan nasional. Fungsi investasi otonomi yaitu adalah yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Investasi terpengaruh adalah yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Jadi semakin tinggi pendapatan nasionalnya, maka semakin tinggi investasinya. Yang keenam yaitu keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila yang pertama itu ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi, yaitu Y sama dengan C plus I. Yang kedua yaitu investasi sama dengan tabungan, yaitu I sama dengan S. Mungkin ya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan perekonomian dua sektor, yaitu ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.